Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Kevin. Dulu, aku mengira dunia ini berputar hanya untuk melayani kesombonganku. Namun, sebuah tamparan takdir yang sangat brutal merenggut segalanya dalam satu malam. Ibuku ambruk dengan penyakit mematikan. Hartaku terkuras habis tanpa sisa, dan aku dibuang ke pelosok desa yang paling menjijikan. Di tanah penuh lumpur dan kotoran inilah, kesombonganku dihancurkan hingga berkeping-keping oleh sebuah rahasia menyayat hati yang disembunyikan rapat-rapat oleh kakek rentaku. Rahasia kelam yang membuatku berlutut menangis meraung-raung di tengah sawah, menyesali kebodohanku seumur hidup. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika kamu melihatku beberapa bulan yang lalu, kamu pasti berpikir aku adalah remaja paling beruntung di dunia ini. Aku hidup di pusat kota Jakarta, di sebuah kawasan elit yang tidak pernah tidur. Rumahku megah, selalu sejuk karena mesin pendingin ruangan menyala 24 jam tanpa henti. Sepatuku selalu bersih mengkilap, bermerek sangat mahal hasil pesanan dari luar negeri, dan nyaris tidak pernah menyentuh tanah yang becek atau kotor. Pakaianku selalu wangi oleh parfum bermerek. Teman-temanku adalah anak-anak pengusaha kaya yang rutin menghabiskan akhir pekan di pusat perbelanjaan terbesar di kota. Bagiku saat itu, dunia ini hanya sebatas layar telepon pintar keluaran paling baru, mobil mewah yang mengantarku kemana-mana, dan jalanan aspal mulus ibu kota. Aku sama sekali tidak pernah tahu, dan jujur saja tidak mau tahu, bagaimana rasanya hidup dalam kesusahan. Bagiku, kemiskinan, lingkungan kumuh, dan kotoran adalah sesuatu yang hanya eksis di layar televisi, bukan sesuatu yang akan pernah menyentuh kulitku sendiri. Namun, semua kesombongan dan kehidupan sempurnaku itu hancur berantakan di suatu sore yang mendung. Ibuku, satu-satunya orang tua yang aku miliki dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayah tiada, tiba-tiba jatuh pingsan di kantornya. Diagnosis dari dokter rumah sakit menghantamku seperti godam besi. Ibuku sakit parah. Beliau harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama berbulan-bulan ke depan. Biaya pengobatan yang luar biasa mahal menguras habis semua tabungan dan aset kami. Rumah mewah kami terpaksa harus disewakan ke orang lain agar uangnya bisa digunakan untuk membayar biaya rumah sakit yang terus membengkak setiap harinya. Dan nasibku, aku yang sejak bayi terbiasa dilayani bagaikan seorang raja ini, harus disingkirkan sementara waktu. Aku dikirim ke sebuah tempat yang dalam bayanganku tidak ubahnya seperti neraka. Ibuku dengan berlinang air mata mengirimku ke rumah kakekku dari pihak ibu, Mbah Karyo. Beliau tinggal jauh dari peradaban kota, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kelut, tepatnya di Desa Puncu, kawasan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sepanjang perjalanan di dalam bus malam yang sumpek dan berbau tidak sedap dari Jakarta menuju Kediri, aku tidak berhenti mengutuk nasibku yang tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Aku mengenakan jaket tebal kesayanganku, menutup hidungku rapat-rapat dengan masker berlapis ganda, dan memasang penyuara telinga dengan volume suara musik yang paling keras. Aku tidak sudi mendengar obrolan kampungan dari orang-orang di sekitarku. Aku benci bau keringat bercampur aroma minyak angin yang menguar tajam di dalam kabin bus yang sempit ini. Aku marah pada keadaan, marah pada takdir. Ya Allah, kenapa nasibku jadi seburuk dan sehina ini? Aku terus merutuk dalam hati dengan mata terpejam menahan amarah. Setiap kali bus terguncang keras akibat melewati jalanan berlubang saat mulai memasuki wilayah pedesaan di daerah Kediri, perutku terasa mual luar biasa. Perlahan-lahan, pemandangan gedung pencakar langit yang gemerlap berganti menjadi hamparan sawah gelap yang luas, pepohonan liar yang rimbun, dan jalanan tanah yang sempit berdebu. Bagi sebagian orang yang lelah dengan kota, mungkin ini adalah pemandangan alam yang indah dan menenangkan. Tapi bagiku, ini adalah pemandangan yang sangat menjijikan. Hamparan hijau itu berarti lumpur, serangga menjijikan, dan kotoran. Ketika bus pada akhirnya menurunkanku di pinggir jalan raya utama yang sepi dan gelap pada dini hari, penderitaanku belum berakhir. Aku masih harus menempuh perjalanan berjalan kaki menembus jalan desa menuju rumah Mbah Karyo.
Jalanan menuju rumahnya belum diaspal sama sekali. Hanya berupa bebatuan makadam tajam yang tidak rata. Sesekali kakiku tanpa sengaja menginjak kubangan air sisa hujan semalam. Aku terpaksa menyeret koper besarku dengan susah payah dan napas terengah-engah. Roda koperku yang berharga jutaan rupiah itu berdecit-decit menyedihkan. Kotor dan macet oleh tanah liat merah yang lengket menempel. Sepatu putih bersih kebanggaanku yang baru kubeli minggu lalu. Kini sudah dipenuhi noda lumpur kecoklatan yang sulit hilang. Rasanya aku ingin berteriak dan menangis saking kesalnya. Setiap langkah kaki terasa sangat berat dan menyiksa. Udara di desa ini, meskipun secara geografis berada di dataran tinggi yang semestinya sejuk, namun entah kenapa terasa sangat lembab dan membuat tubuhku berkeringat deras hingga bajuku basah. Bau kotoran sapi dari kandang-kandang milik warga setempat sesekali tertiup angin dan menusuk hidungku dengan tajam, membuatku berkali-kali harus menahan napas sampai dadaku terasa sesak. Sialan, tempat kotor macam apa ini sebenarnya? Aku merutuk pelan dengan suara bergetar, sambil terus menyeka keringat dingin di dahi menggunakan punggung tanganku yang gemetar karena perpaduan rasa marah dan lelah. Setelah menempuh perjalanan kaki yang terasa seperti sebuah siksaan tanpa akhir di neraka, aku akhirnya tiba di depan sebuah bangunan rumah kayu yang bentuknya sangat memprihatinkan. Atap genteng tanah liatnya sudah dipenuhi lumut tebal menghitam. Dinding kayunya berwarna kusam kecoklatan. Beberapa bagian papan terlihat jelas sudah lapuk dimakan usia dan rayap. Halaman depan rumahnya sama sekali tidak disemen, hanya berupa tanah padat yang disapu hingga bersih. Tapi tetap saja itu adalah tanah kotor, bukan lantai keramik marmer dingin dan mengkilap seperti di rumahku dulu. Di teras depan rumah kayu itu, duduk seorang pria tua renta dengan kulit legam yang terbakar sengatan terik matahari bertahun-tahun. Wajahnya sangat tirus dipenuhi keriput-keriput yang dalam. Tubuhnya kurus bungkuk tenggelam di dalam balutan kaos oblong putih yang kainnya sudah menipis dan menguning, dipadukan dengan celana kain hitam pudar yang kebesaran. Pria tua itu adalah Mbah Karyo. Dia adalah kakek kandungku sendiri yang seingatku baru kutemui 2 atau mungkin 3 kali seumur hidupku. Itu pun terjadi saat aku masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa. Melihat kedatanganku di ujung halaman, Mbah Karyo perlahan-lahan bangkit dari kursi kayunya yang reot. Wajah rentanya yang lelah mendadak menyiratkan sebuah kelegaan yang luar biasa besar. Sepasang matanya yang sudah buram dan dikelilingi kerutan itu tampak berbinar-binar menatapku dari kejauhan. Dia melangkah tertatih-tatih mendekat ke arahku, merentangkan kedua tangannya yang kurus kerempeng dan kapalan, berniat untuk menyambut dan memeluk cucu satu-satunya ini. Tapi apakah kamu tahu apa yang aku lakukan saat itu? Aku justru melangkah mundur dengan cepat. Dengan sangat jelas dan sengaja, aku menunjukkan penolakan dan menghindari pelukannya. Dari jarak sedekat ini, aku bisa melihat ada noda tanah hitam yang terselip di balik ujung kuku-kuku tangannya yang panjang dan kusam. Bau apa pakaian lama bercampur aroma tembakau linting yang menyengat langsung menguar dari tubuh rentanya, menusuk hidungku. Perutku langsung bereaksi. Aku merasa mual dan ingin muntah saat itu juga. Kevin, cucu Mbah. Alhamdulillah kamu sampai dengan selamat di sini. Nak, suaranya bergetar pelan, terdengar sangat parau, serak, dan penuh dengan nada kelelahan. Kedua tangannya yang masih menggantung kaku di udara perlahan-lahan diturunkannya kembali. Senyum lebar di wajah keriputnya sedikit memudar melihat reaksi penolakanku. Tapi dia dengan cepat berusaha menutupinya dengan senyuman lain yang dipaksakan. Iya, panas banget di tempat ini. Aku menjawab sapaannya dengan nada ketus dan dingin, tanpa sedikit pun sudi menatap sepasang matanya. Aku membuang muka dan langsung melenggang begitu saja masuk ke dalam rumah tanpa menunggu persilaan dari pemiliknya. Meninggalkan koper besarku tergeletak begitu saja di tengah halaman tanah agar pria tua itu sendiri yang susah payah membawanya masuk untukku. Bagian dalam bangunan rumah itu ternyata tidak lebih baik dari penampakan luarnya. Ruang tamunya sangat sempit dan remang-remang. Hanya diterangi cahaya lampu bohlam kuning yang redup. Perabotannya hanya berupa seperangkat kursi tamu kayu jati tua yang bantalannya sudah keras membatu, serta sebuah meja kecil taplak plastik. Tidak ada pendingin ruangan, apalagi jaringan internet nirkabel dengan kecepatan tinggi yang selalu menemaniku. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat pengap dan diam. Lantainya hanya terbuat dari plesteran semen biasa yang terasa kasar dan berpasir saat bergesekan dengan telapak kakiku.
Aku sama sekali tidak memedulikan sekitarku dan langsung mencari-cari di mana letak kamar yang akan menjadi tempat tinggalku. Mbah Karyo yang baru saja menyusul masuk sambil bernapas ngos-ngosan karena menyeret koperku yang sangat berat melintasi lantai semen kasar. Segera menunjuk ke arah sebuah pintu kayu kusam di sudut ruangan tamu. Aku melangkah cepat membuka pintu kayu itu dan seketika rasanya duniaku benar-benar runtuh menimpa kepalaku. Kamar itu ukurannya sangat sempit. Mungkin hanya sepertiga dari ukuran kamar mandi di rumahku di Jakarta. Isinya hanya ada sebuah ranjang kayu tua dengan kasur kapuk tipis yang permukaannya bergelombang dan berbau apak tumpukan debu, serta sebuah lemari pakaian kecil terbuat dari plastik yang penutupnya sudah rusak. Jendelanya berukuran sangat kecil. Teralis besinya berkarat dan dipenuhi sarang laba-laba berdebu. Tidak ada meja belajar yang nyaman. Tidak ada televisi layar datar. Tidak ada apa-apa. Aku langsung membanting tubuhku yang kelelahan ke atas kasur keras itu. Debu-debu halus seketika beterbangan ke udara saat tubuhku menghantam permukaan kasur. Aku terbatuk-batuk hebat sambil menutup hidungku. Lalu dengan penuh amarah aku bangkit dan menendang kaki ranjang kayu itu dengan sangat keras hingga menimbulkan bunyi debuman. Hari-hari pertamaku di desa Puncu ini benar-benar terasa seperti neraka dunia yang sesungguhnya. Aku mengurung diri dan menolak memakan semua masakan yang dibuat oleh Mbah Karyo. Aku merasa lebih baik menahan rasa lapar yang melilit perut. Memilih untuk hanya mengunyah biskuit-biskuit mahal impor yang sengaja kubawa dalam jumlah banyak dari Jakarta. Rutinitasku setiap pagi selalu sama. Bahkan sebelum matahari benar-benar terbit dan langit masih gelap. Aku selalu terbangun karena mendengar suara langkah kaki telanjang Mbah Karyo yang terseret-seret pelan di lantai semen di luar kamarku. Pria renta itu selalu bangun sangat pagi buta, memantik api dan menyalakan tungku kayu bakar di dapurnya. Asap dari pembakaran kayu itu seringkali tertiup angin dan menyusup masuk melewati celah-celah dinding kayu kamarku, membuat mataku perih, memaksaku terbatuk-batuk hebat, dan terbangun dengan perasaan sangat marah. Setelah selesai berkutat dengan asap di dapur, dia akan bersiap-siap untuk pergi bekerja ke sawah sebagai buruh tani harian. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, bukannya merasa iba atau kasihan, hatiku justru menolak keras. Pemandangan sosok rentanya yang miskin itu justru semakin memicu rasa gengsi yang tinggi dan amarah yang meluap-luap di dalam dadaku. Aku mengambil keputusan bulat untuk membangun tembok pertahanan. Aku menjaga jarak sejauh mungkin dari Mbah Karyo. Aku mengabaikan keberadaannya. Hingga pada suatu pagi yang sial, pertahananku akhirnya goyah. Persediaan makananku habis total. Bungkusan biskuit-biskuit mahalku sudah tidak bersisa remahannya sedikit pun. Perutku berbunyi sangat keras, melilit-melilit perih karena menahan lapar sejak semalam. Tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa melangkah keluar dari zona nyamanku di dalam kamar. Aku berniat mencari apapun yang bisa dimasukkan ke dalam perut di area dapur sederhana. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, kutemukan sepiring nasi putih yang sudah sangat dingin dan mengeras, sepotong telur dadar tipis yang hangus gosong kehitaman, dan sebuah mangkuk keramik gompal berisi sayur bening yang isinya hanya berupa beberapa lembar daun bayam layu. Aku berdiri mematung menatap makanan menyedihkan itu dengan tatapan menilai yang penuh cibiran. Aku bersumpah tidak akan mau menyentuh, apalagi memakan makanan rendahan seperti yang ada di depanku ini. Di saat aku sedang berperang dengan rasa laparku sendiri, tiba-tiba indera pendengaranku menangkap suara deheman pelan dari arah pintu masuk dapur. Aku langsung menoleh. Mbah Karyo ternyata berdiri diam di ambang pintu sana. Di tangan kanannya yang keriput, beliau memegang erat sebuah bungkusan kecil daun pisang yang masih mengepulkan asap tipis. "Kamu pasti lapar sekali ya, Nak?" Pria tua itu bertanya dengan nada suara yang sangat lembut. Dia perlahan berjalan mendekat ke arahku, lalu meletakkan bungkusan daun pisang hangat itu dengan hati-hati di atas meja kayu tepat di hadapanku. Mbah tadi pagi-pagi sekali sengaja berjalan kaki ke warung di depan gerbang desa sana. Mbah membelikan kamu roti ini. Mbah berpikir, mungkin kamu sebagai anak kota tidak terbiasa makan nasi kalau masih pagi begini. Dengan gerakan perlahan dan ragu, aku membuka lipatan bungkusan daun pisang itu. Di dalamnya memang benar ada beberapa lembar roti. Tapi ini sama sekali bukan roti panggang gandum mahal. Itu hanyalah tumpukan roti tawar kampung biasa yang teksturnya terlihat sangat kasar dan keras, diolesi dengan lapisan mentega kuning murah dan taburan gula pasir kasar di atasnya.
Melihat isi bungkusan itu, hatiku seketika mencelos. Aku justru merasa sangat tersinggung dan direndahkan. Apakah pria tua miskin ini berpikir bahwa sepotong roti kampung murahan dan keras ini bisa menyamai standar makanan mewahku? Aku nggak suka makan roti kampung begini. Aku mengucapkan kalimat itu dengan intonasi suara yang sangat dingin dan datar. Tanganku bergerak menyingkirkan dan mendorong bungkusan daun pisang itu menjauh dariku hingga nyaris saja terjatuh dari pinggir meja. Dan sebaiknya Mbah nggak usah repot-repot sok peduli beliin aku makanan segala. Aku langsung membalikkan badanku dengan angkuh, berniat melangkah pergi meninggalkan dapur. Namun, langkah kakiku terhenti paksa di tempat saat gendang telingaku mendengar ucapan Mbah Karyo selanjutnya. Suara kakekku itu terdengar sangat pelan, bergetar lemah nyaris seperti sebuah bisikan keputusasaan. Mbah ini cuma ingin melihat kamu merasa nyaman tinggal di sini, Kevin. Mbah sangat sadar dan tahu kalau rumah ini sangat jelek, sangat kotor, dan tidak senyaman rumah mewahmu di kota sana. Tapi asal kamu tahu, ini adalah satu-satunya tempat yang paling aman buat kamu berlindung sekarang. Tolonglah, nak, bantu Mbah sedikit saja khusus untuk hari ini. Aku memutar tubuhku kembali menatapnya. Kedua alisku berkerut dalam membentuk lipatan di dahi. Bantu apa? Tanyaku cepat dengan nada ketus. Mbah Karyo terlihat perlahan-lahan memegangi bagian bawah pinggang belakangnya dengan sebelah tangan, sementara wajahnya tampak meringis menahan sebuah rasa nyeri yang menyiksa tubuh rentanya. Penyakit pinggang Mbah sepertinya kambuh lagi pagi ini. Rasanya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk kalau Mbah paksa buat jalan kaki jauh sambil membawa beban berat. Nanti siang menjelang zuhur, apakah kamu bisa menolong Mbah sebentar untuk mengantarkan rantang bekal makan siang dan sebotol air minum ini ke sawah tempat Mbah bekerja? Letaknya sama sekali tidak jauh dari sini, hanya di dekat pertigaan jalan desa sebelah sana. Kedua bola mataku seketika membelalak lebar mendengar permintaannya. Mengantarkan bekal ke tengah area persawahan. Berjalan kaki menginjak tanah becek dan genangan lumpur yang sangat menjijikan itu. Darah di dalam tubuhku seketika terasa mendidih membakar ubun-ubun. Apa? Aku disuruh pergi ke sawah. Mbah ini sudah gila ya? Sepatu yang aku pakai ini sepatu impor yang harganya sangat mahal. Mbah, kalau sampai sepatuku ini terkena noda lumpur dan kotoran sapi di sawah kotor itu gimana? Bisa rusak permanen sepatuku ini. Aku sama sekali tidak sudi dan gak mau pergi ke sana. Mbah bawa saja sendiri bekal dan air minum itu. Aku membentaknya. Aku setengah berteriak keras tepat di depan wajahnya. Sama sekali tidak peduli pada kerutan-kerutan di wajah rentanya yang seketika semakin menegang pucat karena terkejut mendengar suara bentakanku yang menggelegar di dapur kecil itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, aku berbalik arah, melangkah meninggalkan ruangan. Setelah aku membanting pintu kamar pagi itu, suasana rumah kembali hening sejenak. Aku meringkuk di atas kasur kapuk yang keras sambil menahan perutku yang terus berbunyi nyaring. Rasa laparku benar-benar sudah mencapai puncaknya. Namun rasa gengsi dan amarah di dalam dadaku masih jauh lebih besar dibandingkan rasa lapar tersebut. Aku menatap layar telepon pintarku yang sedari tadi mati kelaparan mencari sinyal jaringan. Ajaibnya, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba muncul satu garis tipis sinyal di sudut kanan atas layar. Belum sempat aku merasa senang, sebuah pesan teks masuk dari Tante Rina, adik kandung ibuku yang menemaninya di rumah sakit kota. Isi pesan itu langsung membuat darahku terasa berhenti mengalir. Tante Rina menuliskan kalimat yang sangat tajam dan mengancam. Dia bilang bahwa ibuku terus menangis memikirkan kelakuanku di desa ini. Tante Rina memberiku peringatan keras. Dia menegaskan jika aku terus bersikap kurang ajar dan menolak membantu kakekku sendiri, maka semua kartu debit dan uang saku di rekening bank milikku akan diblokir hari ini juga. Tidak akan ada uang sepeser pun untukku bisa kembali ke Jakarta atau sekadar membeli makanan mewah. Tubuhku seketika bergetar membaca pesan teks itu. Ya Allah, kenapa semuanya jadi semakin menyudutkanku seperti ini? Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar besi yang sedang dipaksa menelan makanan busuk. Dengan langkah gontai dan napas menderu menahan tangis amarah, aku membuka pintu kamar. Rumah reot itu sudah kosong melompong. Suasana di dalam ruangan begitu sepi. Mbah Karyo ternyata benar-benar sudah berangkat berjalan kaki menuju sawah dengan pinggangnya yang sakit.
Di atas meja kayu lapuk di dapur, tergeletak sebuah rantang susun berwarna perak yang sudah kusam dan penyok di beberapa bagian, bersanding dengan botol plastik bekas air mineral yang diisi dengan teh pucat. Di bawah rantang itu, ada selembar kertas robekan buku tulis yang berisi pesan singkat dengan tulisan tangan gemetar. Tolong antarkan ini ke pertigaan jalan desa dekat pohon beringin besar ya nak. Mbah tunggu kamu di sana. Kamu menang kali ini, Tante Rina. Gumamku sinis di dalam hati. Aku menyambar rantang penyok dan botol plastik itu dengan gerakan kasar. Aku memastikan kembali ikatan tali sepatu impor mahalku, seolah-olah sedang bersiap untuk pergi berperang melintasi medan berlumpur yang paling kotor di dunia. Aku melangkah keluar halaman rumah tepat saat matahari sedang terik-teriknya. Siang itu, langit di atas desa Puncu, Kediri, seolah-olah menumpahkan seluruh panasnya ke atas bumi. Tidak ada angin sejuk pegunungan yang kurasakan. Yang ada hanyalah udara panas berdebu yang langsung menusuk dan membakar kulit putihku yang biasanya selalu terlindungi oleh mesin pendingin ruangan. Sepanjang jalan desa yang panjang dan tidak beraspal itu, aku berjalan dengan wajah ditekuk rapat. Debu-debu kuning kering beterbangan setiap kali ada sepeda motor butut milik warga desa yang melintas melewatiku. Debu-debu kotor itu menempel di rambutku, masuk ke dalam hidungku, dan menutupi permukaan jaket mahalku. Aku terbatuk-batuk hebat sambil terus mengibaskan tangan di depan wajah. Beberapa warga yang sedang duduk-duduk santai di depan teras rumah mereka menatapku dengan tatapan penasaran yang menurutku sangat mengganggu. Mereka berbisik-bisik satu sama lain sambil menunjuk ke arahku. Aku membuang muka jauh-jauh. Aku benci tatapan mereka. Aku benci tempat ini. Dan yang paling utama, aku sangat benci pria tua yang memaksaku berjalan kaki di bawah terik matahari siang yang menyiksa ini. Perjalanan yang mungkin hanya memakan waktu 15 menit bagi warga desa biasa, terasa seperti berjam-jam lamanya bagiku. Kakiku terasa pegal luar biasa karena berjalan di atas jalanan berbatu tajam yang tidak rata. Sepatuku sesekali terperosok ke dalam cekungan tanah kering, membuat noda kotoran di sepatu putihku semakin bertambah banyak. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahiku, menetes membasahi leher dan membasahi punggung bajuku hingga terasa sangat lengket dan tidak nyaman. Aku terus mengeluh dan merutuki setiap langkahku. Rantang perak di tanganku ini terasa semakin berat, seolah-olah ada batu besar di dalamnya yang sengaja diletakkan untuk menyiksaku. Akhirnya, setelah melewati rentetan siksaan jalan berdebu, aku tiba di sebuah pertigaan jalan desa yang ditandai oleh sebuah pohon beringin raksasa yang daunnya sangat rimbun. Di hadapanku kini terhampar luas area persawahan sejauh mata memandang. Sawah-sawah itu memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata dari genangan air dan lumpurnya. Angin siang yang berhembus membawa aroma menyengat dari tanah basah, pupuk kandang, dan tanaman padi yang membusuk. Bau kotor dan alami ini membuat perutku kembali bergejolak menahan mual. Aku berdiri mematung di pinggir jalan beraspal tipis yang berbatasan langsung dengan jalan setapak pematang sawah. Jalan setapak itu lebarnya tidak lebih dari 2 jengkal orang dewasa, terbuat dari tanah liat basah yang sangat licin dan dipenuhi rumput liar. Di sisi kanan dan kirinya adalah kubangan lumpur berwarna hitam kecoklatan yang tampak sangat dalam dan menjijikan. Aku menyipitkan kedua mataku yang silau oleh sinar matahari, berusaha mencari sosok Mbah Karyo di tengah lautan hijau dan lumpur tersebut. Dari kejauhan, di petak sawah yang berada paling tengah, aku melihat sosok kurus bungkuk itu. Mbah Karyo sedang berdiri dengan kaki telanjang yang tenggelam di dalam lumpur tebal, hingga mencapai batas lututnya. Beliau memakai sebuah topi caping bambu yang lebar untuk menutupi kepalanya dari sengatan panas matahari. Tubuh rentanya terlihat sangat rapuh di tengah hamparan alam yang luas itu. Beliau sedang membungkuk dalam-dalam, kedua tangannya yang berlumuran lumpur pekat dengan cekatan mencabuti gulma dan rumput liar yang tumbuh mengganggu di sela-sela tanaman padi muda. Sesekali, aku melihat pria tua itu berhenti bergerak sejenak. Beliau menegakkan punggungnya dengan gerakan yang sangat pelan dan gemetar. Sebelah tangannya memukul-mukul pelan pinggang belakangnya yang pasti terasa sangat nyeri akibat terlalu lama membungkuk merawat padi-padi itu. Pemandangan itu terlihat sangat menyedihkan. Siapapun yang memiliki hati nurani pasti akan merasa iba melihat seorang pria lanjut usia harus bekerja sekeras itu di bawah terik matahari yang kejam demi upah yang tidak seberapa. Namun anehnya,
Hatiku saat itu masih terkunci rapat oleh kesombongan yang mengeras menjadi batu. Aku mendengus pelan dengan nada meremehkan. Aku sama sekali tidak berniat untuk berjalan meniti pematang sawah yang licin dan kotor itu untuk menghampirinya. Aku meletakkan rantang penyok dan botol air minum itu begitu saja di atas tanah kering di bawah pohon beringin. Aku tidak peduli apakah nanti semut-semut tanah akan mengerubungi makanan murahan itu atau tidak. Aku lalu melipat kedua tanganku di depan dada, berdiri dengan postur tubuh angkuh di pinggiran jalan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh udara di paru-paruku, lalu berteriak sekencang-kencangnya memanggil namanya. "Mbah, ini bekalmu. Cepat ambil sendiri ke sini. Sepatuku ini sangat mahal. Aku tidak mau menginjak tanah becek dan lumpur kotor di sawah itu. Cepatlah, di sini udaranya sangat panas." Suara teriakanku menggema keras, memecah keheningan area persawahan siang itu. Beberapa burung gereja yang bertengger di dahan pohon langsung beterbangan menjauh karena terkejut mendengar suaraku yang tinggi dan kasar. Di kejauhan, sosok tua itu perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Beliau menoleh ke arahku, menatapku dari kejauhan dengan wajah yang tersembunyi di bawah bayangan caping bambunya. Aku menatapnya balik dengan dagu terangkat tinggi, menantangnya dengan keangkuhan seorang remaja kota yang tidak pernah tahu apa artinya penderitaan. Di titik inilah, sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupku untuk selamanya mulai berputar seperti sebuah roda nasib yang mengerikan. Suara teriakanku yang kasar dan melengking itu seakan-akan berhenti menggantung di udara siang yang panas membakar. Di tengah lautan tanaman padi hijau yang memantulkan sinar matahari menyilaukan mata, sosok tua renta itu terdiam mematung. Angin panas berhembus kencang dari arah lereng Gunung Kelut, membawa aroma tanah basah dan kotoran sapi yang semakin membuatku merasa muak. Dari pinggir jalan beraspal tempatku berdiri dengan angkuh, aku terus menatap lurus ke arah kakekku dengan tatapan penuh kebencian. Aku melipat kedua lenganku di depan dada, sama sekali tidak peduli pada rasa lelah yang pasti sedang menghancurkan tubuh rentanya. Perlahan-lahan, sangat perlahan hingga rasanya waktu seolah berhenti berdetak, Mbah Karyo mulai melangkahkan kakinya mendekat ke arahku. Setiap kali kakinya yang telanjang dan kurus itu ditarik keluar dari dalam lumpur tebal yang menahan langkahnya, terdengar bunyi kecipak air kotor yang sangat berisik. Beban usianya yang sudah senja terlihat sangat jelas dari bagaimana tubuhnya terhuyung-huyung kecil menahan keseimbangan di atas tanah sawah yang licin dan tidak rata. Lumpur pekat berwarna hitam kecoklatan itu menutupi seluruh betis hingga lutut kakinya, mengering dan mengerak di bawah terik matahari siang kawasan Kediri yang tidak kenal ampun. Aku hanya berdiri diam memperhatikan penderitaannya tanpa ada niat sedikit pun untuk turun membantunya. Di dalam kepalaku yang dipenuhi kesombongan, aku terus membenarkan tindakanku. Aku bergumam di dalam hati, ini adalah salahnya sendiri. Kenapa dia harus menjadi orang miskin? Kenapa dia harus bekerja di tempat yang sangat kotor dan menjijikan seperti ini? Seandainya saja dia orang kaya, aku pasti tidak perlu membuang-buang waktuku berdiri kepanasan di pinggir jalan desa ini. Aku terus meracuni pikiranku sendiri dengan keangkuhan yang membutakan mata hati dan perasaanku sendiri. Setelah perjuangan yang terasa sangat panjang dan melelahkan, Mbah Karyo akhirnya tiba di pinggiran sawah, tepat di bawah gundukan tanah lereng tempatku berdiri. Napasnya terdengar sangat memburu, terengah-engah putus-putus seperti orang yang kehabisan pasokan udara. Wajah keriputnya yang tersembunyi di bawah bayangan topi caping bambu itu terlihat sangat pucat pasi dan dibanjiri oleh keringat. Keringat itu menetes deras dari pelipisnya, melewati kerutan-kerutan dalam di pipinya, lalu jatuh menetes bercampur dengan air lumpur basah di bawah kakinya. Beliau mendongak menatapku dari posisinya yang lebih rendah. Sepasang matanya yang sudah buram dan menguning itu menatapku dengan sebuah tatapan yang sangat sulit untuk aku artikan. Tidak ada sorot kemarahan di sana. Yang ada hanyalah sebuah kelelahan yang luar biasa dalam dan menyedihkan. "Kevin, terima kasih banyak sudah mau mengantarkan bekal ini." Suaranya terdengar sangat serak, nyaris seperti bisikan angin yang bergetar lemah. Tangannya yang penuh urat menonjol dan berlumuran noda lumpur kering itu perlahan terulur ke arahku. Tenggorokan Mbah rasanya kering sekali. "Nak, Mbah haus sekali setelah bekerja di bawah terik matahari sejak pagi tadi. Tolong ambilkan botol air minum yang kamu bawa itu sebentar ke sini." Kaki Mbah tiba-tiba kram.
Rasanya sakit sekali kalau harus memaksakan diri melangkah naik ke tanah kering di atas sana. Mendengar permintaannya, aku mendengus kasar membuang muka. Aku menunduk menatap botol plastik kusam berisi teh pucat yang tergeletak di atas tanah berdebu di dekat ujung sepatuku. Dengan perasaan sangat malas dan ogah-ogahan, aku membungkuk untuk memungut botol tersebut. Namun, karena tanganku sudah terlanjur basah oleh keringat dan aku memegangnya dengan sembarangan, botol plastik licin itu terlepas dari genggamanku. Botol itu jatuh menggelinding ke bawah lereng tanah pematang sawah, dan berhenti tepat di perbatasan antara rumput kering dan genangan lumpur basah yang berjarak hanya 1 jengkal dari tempat kakekku berdiri. Bagian bawah botol itu kini kotor terkena noda lumpur basah yang melekat kuat. Wajahku seketika berkerut menahan rasa jijik yang luar biasa mual. Ya Allah, kotor sekali barang murahan ini. Batinku menjerit jijik menatap pemandangan itu. Mbah Karyo menatap botol yang jatuh itu sejenak, lalu kembali mendongak menatapku dengan senyuman tipis yang sangat dipaksakan. Tidak apa-apa, Kevin. Jatuh sedikit saja kotornya. Tolong ambilkan dan berikan langsung ke tangan Mbah. Nak, pinggang Mbah rasanya kaku sekali. Punggung ini rasanya seolah mau patah kalau Mbah harus menekuk badan dan membungkuk lagi untuk mengambil botol itu di bawah sana. Tolong bantu Mbah sebentar saja hari ini. Kata tolong yang keluar dari mulut rentanya itu seharusnya bisa meruntuhkan gunung es di dalam hati siapapun yang mendengarnya. Namun bagiku saat itu, permintaan tersebut terdengar seperti sebuah hinaan besar yang menjatuhkan harga diriku. Aku menatap botol yang bagian bawahnya sudah ternoda lumpur hitam itu, lalu menatap sepatu putih impor mahalku secara bergantian. Mengambil botol kotor itu berarti tanganku yang bersih ini akan ikut terkena lumpur. Membungkuk di lereng tanah ini berarti sepatuku yang berharga jutaan rupiah ini akan beresiko tergelincir masuk ke dalam kubangan menjijikan itu. Darah di kepalaku seketika mendidih hebat. Kesombongan, rasa gengsi, dan rasa jijikku mengambil alih seluruh kewarasanku tanpa sisa. Aku nggak mau. Teriakku dengan nada suara yang sangat tinggi dan melengking kasar. Aku nggak sudi pegang botol kotor itu. Botolnya sudah kena lumpur menjijikan. Mbah ini buta atau bagaimana matanya? Kalau Mbah mau minum, ya ambil saja sendiri. Aku ini bukan pembantumu yang bisa disuruh-suruh memegang barang kotor seperti itu. Aku ini anak kota yang punya harga diri. Dan di detik berikutnya, aku melakukan sebuah tindakan paling kejam dan paling tidak beradab yang akan menjadi penyesalan terbesarku seumur hidup. Untuk memastikan tanganku tidak perlu menyentuh botol kotor itu, dan untuk membalas rasa kesalku karena dipaksa datang ke tempat panas ini oleh ancaman Tantrina, aku mengangkat kaki kananku tinggi-tinggi. Dengan sengaja dan penuh kebencian, aku menggunakan ujung sepatu putih mahalku untuk menendang botol air minum itu sekuat tenaga. Namun, karena lereng tanah itu licin dan penuh dengan kerikil, tendanganku meleset menjadi terlalu kuat. Botol plastik itu terpental kencang, melayang sejauh 2 meter di udara siang yang menyengat, lalu jatuh tercebur dengan bunyi deburan air yang sangat keras tepat di tengah-tengah kubangan lumpur sawah yang paling dalam dan paling kotor. Air teh di dalam botol yang tutupnya sudah melonggar itu seketika tumpah bercampur dengan air lumpur hitam pekat yang berbau busuk menyengat. Suasana di area persawahan siang itu mendadak menjadi sangat hening. Hening yang sangat mencekam, dingin, dan menakutkan, bertolak belakang dengan panasnya matahari di atas kepala kami. Bahkan suara hembusan angin pun seolah-olah berhenti berhembus untuk menyaksikan kekejaman yang baru saja aku lakukan. Aku mematung di tempatku berdiri menahan napas. Ada sedikit rasa terkejut yang memukul bagian dalam dadaku melihat botol itu terlempar sejauh itu hingga isinya tumpah. Namun egoku dengan cepat menutupi rasa bersalah yang baru saja muncul itu. Aku menegakkan kepalaku kembali, membusungkan dada dan menatap Mbah Karyo dengan raut wajah menantang, seolah-olah menunggunya marah besar dan memaki-makiku saat itu juga. Tapi apa yang dilakukan oleh pria tua renta itu benar-benar di luar dugaan akal sehat manusia. Beliau sama sekali tidak berteriak marah kepadaku. Beliau tidak memaki-makiku dengan kata-kata kasar seperti yang seharusnya aku dapatkan. Beliau bahkan tidak mengangkat wajahnya untuk menatap ke arahku lagi. Mbah Karyo hanya berdiri diam mematung di tengah lumpur, menatap nanar dengan pandangan kosong ke arah botol air minum satu-satunya yang kini mengambang kotor di tengah kubangan hitam.
Kedua pundaknya yang kurus bungkuk itu tampak bergetar pelan menahan sebuah emosi yang sangat pedih. Sebuah helaan napas yang sangat panjang dan luar biasa berat terdengar keluar perlahan dari celah bibirnya yang pucat, kering, dan pecah-pecah. Lalu, dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dimilikinya, pria miskin yang sedang menahan kram otot kaki dan sakit pinggang parah itu membalikkan badannya perlahan membelakangiku. Beliau kembali melangkahkan kakinya yang bergetar hebat, menyeret tubuh rentanya menembus lumpur tebal yang menahan kakinya, berjalan tertatih-tatih menjauhiku menuju ke bagian tengah sawah hanya demi memungut botol kotor yang baru saja kutendang dengan penuh kebencian. Setiap langkah lambat yang diambilnya terlihat sangat menyiksa tulang-tulangnya, seolah-olah beliau sedang memikul beban penderitaan seluruh dunia di atas punggung ringkihnya. Dan tepat di saat aku berdiri mematung di sana memperhatikan sosok punggung tuanya yang semakin menjauh menahan sakit, sebuah kejadian mengerikan yang tidak akan pernah terbayangkan oleh otakku sebelumnya, tiba-tiba saja terjadi dengan sangat cepat tepat di depan kedua mataku yang membelalak lebar. Kehidupanku yang angkuh akan segera hancur lebur di detik ini juga. Matahari siang itu seolah-olah sedang murka, memanggang ubun-ubun kepalaku dengan panas yang sangat menyengat. Angin dari arah lereng Gunung Kelut bertiup kencang, membawa debu-debu kering yang menampar wajahku. Namun, aku sama sekali tidak peduli pada rasa panas itu. Pandanganku terkunci rapat pada sosok kurus bungkuk yang sedang berjalan tertatih-tatih membelakangiku. Mbah Karyo, kakek kandungku sendiri, pria tua renta yang baru saja aku bentak dan aku permalukan habis-habisan, kini sedang menyeret kakinya menembus genangan lumpur pekat demi mengambil sebuah botol minuman kotor yang sengaja aku tendang. Setiap langkah yang beliau ambil terlihat sangat menyiksa. Punggungnya yang bungkuk itu bergetar hebat. Kakinya yang telanjang dan dipenuhi urat menonjol itu tampak sangat kesulitan menembus daya hisap lumpur sawah desa Puncu yang tebal dan lengket. Di pinggir jalan aspal ini, aku berdiri mematung. Sepatu putih mahalku masih bersih tanpa noda sedikit pun. Namun entah mengapa, melihat pemandangan di depanku saat ini, ada sebuah perasaan aneh yang mulai merayap naik dan mencengkeram dadaku. Sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Apakah aku sudah keterlaluan? Pertanyaan itu tiba-tiba saja melintas di dalam kepalaku. Tetapi dengan cepat egoku kembali menepisnya. Ini bukan salahku. Dia sendiri yang memilih hidup miskin dan menyusahkan orang lain. Aku terus meracuni pikiranku sendiri dengan pembenaran-pembenaran yang sangat keji. Aku menolak keras untuk merasa bersalah. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, mengangkat daguku tinggi-tinggi, berusaha mempertahankan topeng keangkuhanku. Di tengah lautan lumpur hitam itu, Mbah Karyo akhirnya berhasil mencapai titik tempat botol plastik itu mengambang kotor. Napasnya terdengar sangat memburu, terengah-engah putus-putus melawan rasa lelah yang luar biasa. Beliau menyeimbangkan tubuhnya yang gemetar. Lalu perlahan-lahan, sangat perlahan, beliau mulai membungkukkan badannya. Tangannya yang keriput dan penuh kapalan terulur gemetar ke arah permukaan lumpur yang menjijikan itu. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana pria tua itu meringis kesakitan, menahan rasa nyeri yang luar biasa di bagian pinggang belakangnya setiap kali beliau mencoba membungkuk lebih dalam. Dan di detik itulah, semuanya terjadi begitu cepat bagaikan kilatan petir di siang bolong. Tepat saat ujung jari keriput Mbah Karyo berhasil menyentuh botol plastik itu, tubuh rentanya tiba-tiba tersentak keras. Sebuah erangan tertahan keluar dari celah bibirnya yang pucat pasi. Kedua matanya yang buram itu seketika mendelik ke atas, menyisakan bagian putihnya saja. Tangannya yang terulur tadi langsung terkepal kuat mencengkeram udara kosong. Lalu, tanpa bisa dicegah oleh siapapun, keseimbangan tubuhnya hilang sepenuhnya. Bagaikan sebuah pohon tua yang akarnya telah membusuk dan ditebang paksa, tubuh kurus Mbah Karyo ambruk dan jatuh membentur permukaan sawah dengan bunyi deburan air yang sangat keras. Wajah keriputnya, dada kurusnya, dan seluruh tubuh rentanya tenggelam dan menghantam keras genangan lumpur pekat berwarna hitam kecoklatan itu. Duniaku seakan-akan berhenti berputar saat itu juga. Jantungku serasa berhenti berdetak di dalam rongga dadaku. Mataku membelalak lebar, menatap horor pada pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi tepat di depan hidungku. Suasana area persawahan yang tadinya diisi oleh suara hembusan angin dan kicauan burung, kini berubah menjadi hening yang mematikan.
Hanya ada suara riak air lumpur yang bergelombang pelan di tempat kakekku terjatuh. "Mbah!" Panggilku pelan. Suaraku bergetar hebat nyaris tidak terdengar. Tidak ada sahutan. Sosok tua itu terbujur kaku dengan posisi tengkurap. Wajahnya tenggelam separuh ke dalam air lumpur yang kotor. Topi caping bambunya terlepas dan mengambang menjauh mengikuti arus air. Kepanikan yang luar biasa dahsyat langsung menghantam saraf sadarku. "Mbah! Bangun, Mbah!" Teriakku panik. Suaraku melengking keras memecah keheningan sawah siang itu. Namun tubuh renta itu sama sekali tidak bergerak seujung kuku pun. Kepanikan semakin mencekik leherku. Insting kemanusiaanku berteriak kencang menyuruhku untuk segera turun menolongnya. Kakiku sudah bersiap untuk melangkah maju. Namun tiba-tiba saja tatapanku jatuh pada sepasang sepatu putih impor mahal yang sedang aku pakai. Sepatu yang harganya setara dengan biaya hidup berbulan-bulan di desa ini. Sepatu kebanggaanku. Di tengah situasi genting antara hidup dan mati kakekku sendiri, otakku yang sudah terlanjur membusuk oleh harta dan kesombongan ini, masih sempat memikirkan tentang kebersihan sepatuku. Aku ragu-ragu. Aku berdiri bimbang di pinggir pematang tanah yang licin. Lumpur hitam pekat di bawah sana terlihat sangat menjijikkan, dipenuhi oleh lintah, cacing, dan kotoran sapi yang berbau menyengat. Aku membayangkan sepatu mahalku akan hancur seketika jika aku melompat ke bawah sana. Aku membayangkan betapa kotor dan baunya pakaianku nanti. Keraguan yang sangat bodoh dan hina itu sempat menahan langkahku selama beberapa detik yang sangat krusial. Namun, ketika sedetik demi sedetik berlalu dan Mbah Karyo masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sebuah ketakutan yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan barang mewah akhirnya menampar kesadaranku. Ya Allah, apakah dia sudah mati karena perbuatanku? Ketakutan itu menghancurkan seluruh dinding egoku dalam sekejap mata. Aku tidak lagi memedulikan harga sepatuku. Aku tidak peduli pada rasa jijikku. Dengan sebuah teriakan histeris penuh kepanikan, aku melompat turun dari pinggir jalan tanah itu dan menceburkan diriku ke dalam genangan sawah. Bunyi cipratan lumpur tebal menggelegar keras saat kedua kakiku menghantam dasar tanah sawah. Lumpur pekat, basah, dan dingin itu langsung menelan kakiku hingga sebatas lutut. Sepatu putih mahalku yang sangat aku banggakan itu lenyap seketika, tertelan oleh lumpur hitam yang sangat kotor. Percikan air keruh dan kotoran tanah terbang mengenai wajah bersihku, rambutku, dan jaket mahalku. Bau busuk kotoran langsung menyengat indera penciumanku. Tapi aku sudah tidak peduli. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata saking paniknya. Aku menyeret kakiku dengan susah payah menerjang daya hisap lumpur yang sangat kuat. Berlari terseok-seok menghampiri tubuh kakekku. "Mbah! Mbah, bangun, Mbah!" Tangisku pecah saat aku akhirnya berhasil meraih tubuh rentanya. Tanpa rasa ragu sedikitpun, tanganku yang tadinya tidak sudi menyentuh botol kotor, kini dengan gemetar memeluk erat tubuh kakekku yang basah kuyup dan berlumuran lumpur pekat. Aku membalikkan badannya dengan susah payah. Wajah keriputnya tampak sangat mengerikan. Matanya terpejam rapat. Seluruh wajahnya dari dahi hingga dagu sudah tertutup oleh lapisan lumpur hitam pekat yang berbau tanah busuk. Air berlumpur menetes deras dari rambut putihnya yang tipis. Aku menangis histeris. Tubuhku bergetar hebat memeluknya di tengah genangan sawah yang panas membakar. Ya Allah, jangan mati, Mbah. Tolong jangan mati. Aku berteriak membelah langit, mengusap wajah kotornya dengan kedua tanganku yang gemetar, mencoba membersihkan lumpur yang menutupi hidung dan mulutnya agar beliau bisa bernapas. Saat aku memeluk erat tubuh rentanya ke dalam dekapanku, tangan kananku tidak sengaja meraba sesuatu di balik kaos oblong putihnya yang basah dan robek. Ada sebuah benda aneh yang terikat erat di dadanya. Sebuah tali rafia tipis berwarna hitam melingkar di leher keriputnya, mengikat sebuah kantong plastik kresek berwarna hitam yang bentuknya terlipat rapi. Karena cengkeramanku yang sangat kuat dan panik saat mengangkat tubuhnya, tali rafia tipis yang rapuh itu tiba-tiba saja terputus dengan bunyi pelan. Kantong plastik hitam itu terlepas dari leher Mbah Karyo dan jatuh berdebum ke atas gundukan lumpur pada tepat di samping lututku. Karena ikatannya sudah sangat lapuk, plastik itu robek dan terbuka lebar saat menghantam tanah. Dan apa yang kulihat terpental keluar dari dalam plastik hitam kumal itu,
seketika membuat napasku tercekat di tenggorokan. Seluruh aliran darah di dalam tubuhku seolah-olah ditarik keluar paksa, menyisakan sebuah kekosongan dan rasa dingin yang luar biasa membekukan tulang sumsumku. Tangisku mendadak terhenti, tergantikan oleh sebuah keterkejutan yang sangat mematikan. Dari dalam plastik kotor itu, berserakan gulungan-gulungan uang kertas pecahan puluhan ribu rupiah yang sudah sangat lecek, kusam, dan berbau apak. Uang-uang itu diikat kuat menggunakan karet gelang yang sudah mengeras. Di samping gulungan uang itu, terdapat sebuah buku tabungan bank tingkat desa yang sampulnya sudah memudar dan terlipat-lipat parah di bagian ujungnya. Namun, bukan uang lecek atau buku tabungan itu yang membuat kewarasanku hancur berkeping-keping. Bukan itu. Mataku tertuju pada sebuah benda lain yang ikut terlempar keluar dari dalam plastik. Sebuah kertas tebal mengkilap yang dilipat menjadi 4 bagian dengan sangat rapi dan hati-hati. Kertas itu adalah sebuah brosur berwarna. Di bagian depannya terpampang jelas sebuah logo besar dan foto gedung tinggi yang sangat megah. Itu adalah brosur dari salah satu universitas swasta paling bergengsi dan paling mahal di pusat kota Jakarta. Universitas elit tempat di mana teman-temanku yang kaya raya berencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka tahun depan. Universitas impianku, yang sempat kubanggakan dulu sebelum ibuku jatuh sakit dan jatuh miskin. Tanganku bergetar sangat hebat. Jantungku berdegup sangat kencang, memalu tulang rusukku dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Aku melepaskan pelukanku pada kakekku sejenak, membiarkan kepala rentanya bersandar di lenganku, sementara tangan kananku yang penuh lumpur perlahan-lahan meraih brosur mengkilap itu. Brosur universitas mewah itu sekarang ternoda oleh lumpur kotor dari tanganku, namun mataku tidak bisa lepas dari tulisan tangan yang ada di bagian belakangnya. Di balik brosur mengkilap itu, terdapat sebuah area putih kosong. Dan di area kosong itulah, tertulis barisan kalimat menggunakan tinta pena hitam yang tintanya sudah sedikit luntur karena kelembapan keringat. Bentuk hurufnya sangat jelek, tidak rata, bergetar, dan penuh dengan coretan kesalahan. Bukti nyata bahwa orang yang menulisnya tidak terlalu lancar menulis atau sedang menulis dengan tangan yang sangat gemetar kelelahan. Aku menelan ludahku yang terasa seperti pecahan kaca tajam. Aku membaca pelan deretan kata demi kata yang tertulis di kertas itu, dan pada detik itulah, seluruh dunia yang selama ini kubanggakan, runtuh dan hancur lebur menimpa dirimu. Catatan itu berbunyi, tabungan buat biaya masuk kuliah Kevin di kota. Mbah harus kerja keras terus di sawah tiap hari biar uangnya cepat kumpul. Biar Kevin cucu Mbah bisa sekolah yang tinggi di tempat bagus ini, biar masa depannya cerah. Biar Kevin gak malu lagi sama teman-temannya di kota karena miskin. Semangat Karyo tua. Allah pasti tolong bantu Karyo. Dadaku serasa dihantam oleh palu godam raksasa. Mataku memanas dan pandanganku seketika kabur oleh air mata yang menggenang dengan sangat deras. Napasku sesak luar biasa. Seakan-akan oksigen di area persawahan desa Puncu ini tiba-tiba saja habis tersedot ke langit. Kesombonganku, keangkuhanku, rasa jijikku pada kemiskinan dan lumpur, semuanya menguap lenyap tanpa sisa. Digantikan oleh sebuah rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa sakit yang menyiksa jiwa. Aku baru saja menyiksa dan menghina satu-satunya malaikat tak bersayap yang rela mengorbankan nyawa dan darahnya sendiri di atas genangan lumpur yang hina ini, hanya demi menjaga harga dirimu yang palsu. Kertas brosur yang mengkilap itu kini kotor oleh noda lumpur dari tanganku yang bergetar hebat. Mataku terus menatap barisan kalimat dengan tulisan tangan yang jelek dan bergetar di baliknya. Kalimat itu menembus relung hatiku yang paling dalam, mencabik-cabik seluruh egoku hingga tidak tersisa wujudnya. Pria tua renta yang sedang tergeletak tidak berdaya di pangkuanku ini, kakek yang selama berhari-hari aku hina, aku abaikan, dan aku anggap menjijikan, ternyata sedang mempertaruhkan sisa nyawanya di bawah teriknya matahari desa Puncu hanya demi masa depanku. Demi masa depan cucu kurang ajar yang baru saja menendang botol air minumnya karena jijik. Ya Allah, manusia macam apa aku ini sebenarnya? Aku menjerit tertahan di dalam tenggorokanku. Air mata panas mengalir sangat deras, membasahi pipiku, bercampur dengan percikan lumpur hitam yang menempel di wajahku. Rasa sesak di dadaku begitu menyiksa. Seakan-akan ada ribuan pisau tajam yang sedang menguliti jantungku hidup-hidup.
Aku mengangkat kepalaku menatap langit siang yang menyilaukan mata, membiarkan tangisku pecah meledak memecah keheningan hamparan sawah yang luas ini. Aku tidak lagi memedulikan sepasang sepatu mahal impor yang kini sudah tenggelam sepenuhnya di dasar lumpur. Aku tidak lagi memedulikan jaket mewahku yang sudah berubah warna menjadi coklat pekat karena kotoran. Semua kemewahan duniawi yang selama ini aku agung-agungkan terasa sangat hina dan tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan pengorbanan suci kakekku. Dengan kedua tangan yang masih bergetar sangat hebat, aku kembali memeluk erat tubuh kurus Mbah Karyo. Aku mendekapkan wajahnya yang penuh lumpur ke dadaku. Mbah, bangun Mbah. Tolong bangun. Ampuni Kevin. Mbah. Suaraku parau, serak, dan putus-putus karena isak tangis yang tidak bisa aku kendalikan. Aku terus mengusap-usap pipinya yang keriput dan dingin dengan telapak tanganku yang kotor, berharap ada sedikit respons dari tubuh rentanya yang terbujur kaku. Waktu terasa berjalan sangat lambat dan menyiksa. Angin dari lereng Gunung Kelut kembali berhembus, membawa hawa panas yang seolah ikut menghukum kebodohanku. Perlahan-lahan, di tengah kepanikanku yang nyaris membuatku kehilangan akal sehat, aku merasakan sebuah pergerakan kecil dari tubuh kakekku. Dada kurusnya bergerak naik turun mengambil napas dengan sangat berat. Sebuah erangan pelan yang menyayat hati terdengar keluar dari bibirnya yang pucat dan bergetar. Aku menahan napasku. Mbah. Mbah Karyo. Panggilku cepat. Air mataku menetes jatuh mengenai dahi keriputnya. Kelopak mata yang sudah mengendur itu perlahan-lahan terbuka. Sepasang bola matanya yang buram tampak sangat kebingungan menatap langit yang menyilaukan. Beliau terbatuk-batuk pelan, mengeluarkan sedikit air keruh dari mulutnya. Kesadarannya baru saja kembali dari ambang kematian. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat kewarasanku hancur total untuk yang kedua kalinya. Di saat orang normal yang baru siuman dari pingsan akan langsung mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya, atau menanyakan apa yang sedang terjadi, Mbah Karyo sama sekali tidak melakukan hal itu. Beliau tidak memedulikan rasa nyeri di pinggangnya yang pasti sangat menyiksa. Beliau tidak memedulikan wajahnya yang belepotan lumpur kotor berbau busuk. Begitu kesadarannya terkumpul sedikit, sepasang mata buramnya langsung melebar memancarkan kepanikan yang luar biasa dahsyat. Kedua tangannya yang kurus, lemah, dan bergetar hebat itu tiba-tiba saja meraba-raba dadanya dengan sangat panik. Beliau mencari-cari keberadaan tali rafia hitam yang selalu mengalungi lehernya. Saat beliau menyadari bahwa tali itu sudah putus dan kantong plastik hitamnya hilang, napasnya seketika menjadi sangat memburu seolah-olah beliau baru saja kehilangan nyawa utamanya. Uang kuliah Kevin. Mbah Karyo merintih parau dengan suara yang sangat bergetar ketakutan. Beliau memaksa tubuh rentanya untuk bangkit dari pangkuanku, mengabaikan rasa sakit yang membuat wajahnya meringis hebat. Tangan keriputnya yang dipenuhi noda lumpur pekat itu meraba-raba secara serabutan ke dalam genangan air kotor di sekitarnya. Uang untuk masa depanmu, Kevin. Jangan sampai kotor. Jangan sampai hilang. Ya Allah. Tolong jangan sampai hilang uang cucuku. Beliau meratap menyayat hati sambil terus mengais-ngais lumpur basah dengan jari-jarinya yang gemetar. Pemandangan itu adalah pukulan paling mematikan bagi kewarasanku. Pertahanan batinku hancur lebur berkeping-keping menjadi debu. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Aku menangis meraung-raung di tengah sawah yang terik itu. Tangisan histeris dari seorang remaja sombong yang baru saja menyadari betapa menjijikannya sifat aslinya sendiri. Aku langsung menerjang maju, meraih kedua tangan kakekku yang sedang mengais lumpur itu, dan menggenggamnya dengan sangat erat. Aku menarik tubuh bungkuknya ke dalam pelukanku dengan paksa. Aku menenggelamkan wajahku yang penuh air mata ke pundaknya yang basah dan berbau lumpur. Aku tidak peduli lagi pada rasa gengsi. Aku memeluknya seerat mungkin, seolah-olah takut pria tua ini akan menghilang di telan bumi jika aku melepaskannya. Mbah. Sudah Mbah. Aku berteriak histeris di sela-sela isak tangisku yang meledak hebat. Uangnya ada di sini Mbah. Aman Mbah. Maafkan Kevin. Ya Allah. Maafkan Kevin Mbah. Kevin cucu yang kurang ajar. Kevin manusia paling hina di dunia ini. Pukul Kevin Mbah. Pukul Kevin sekarang juga. Aku meracau tidak karuan,
berkali-kali menciumi punggung tangannya yang kasar, kapalan, dan berlumuran lumpur kotor. Tangan yang selama ini aku anggap menjijikan, ternyata adalah tangan yang selalu berdoa dan bekerja berdarah-darah untuk masa depanmu, bukan untuk masa depanku. Mbah Karyo terdiam kaku di dalam pelukanku. Beliau tampak sangat terkejut melihat reaksi histerisku. Perlahan-lahan, tubuh rentanya berhenti memberontak mencari uang itu. Tangan kanannya yang bergetar lemah perlahan terangkat. Lalu dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang yang tulus, beliau mengusap rambutku yang sudah basah dan kotor oleh percikan air sawah. Beliau tidak marah sedikit pun. Beliau tidak membalas perbuatan kasarku tadi pagi. Tidak apa-apa, Nak. Suaranya terdengar sangat parau, bergetar menahan tangis yang ikut meledak di tenggorokannya. Kamu tidak salah. Mbah yang salah karena Mbah ini orang miskin. Mbah belum bisa membahagiakanmu seperti ibumu di kota. Jangan menangis lagi, Nak. Nanti bajumu yang bagus itu semakin kotor terkena lumpur. Mendengar ucapan tulusnya yang masih saja mengkhawatirkan bajuku di saat beliau sendiri nyaris mati, rasanya hatiku benar-benar disayat-sayat oleh ribuan silet berkarat. Kemiskinan tidak pernah membuat beliau kehilangan kemuliaan hatinya, sementara kekayaan dan kemewahan kota justru telah mengubahku menjadi monster tanpa hati nurani. Di tengah genangan lumpur hitam di area persawahan desa Puncu siang itu, di bawah terik matahari yang memanggang bumi Kediri, aku bersujud mencium kakinya yang telanjang, menangis memohon ampunan dari satu-satunya malaikat pelindung yang dikirimkan Allah untuk menjaga hidupku. Tangisanku masih pecah bersahutan dengan hembusan angin panas di area persawahan desa Puncu siang itu. Di bawah terik matahari Kabupaten Kediri yang seakan membakar ubun-ubun, aku terus bersujud memeluk kaki telanjang kakekku yang berlumuran lumpur pekat. Mbah Karyo dengan susah payah berusaha menarik tubuhku untuk berdiri. Tangannya yang gemetar dan sangat lemah terus mengusap punggungku yang bergetar hebat. Beliau tidak berhenti menggumamkan kata-kata penenang, seolah-olah akulah yang sedang terluka parah di sini, padahal tubuh rentanyalah yang baru saja menghantam genangan lumpur kotor akibat keangkuhanku. Sudah, Kevin. Sudah, Nak. Jangan menangis terus di tengah genangan lumpur ini. Nanti kamu bisa jatuh sakit kalau berlama-lama berendam di air kotor ini. Mbah Karyo berbisik dengan suara parau yang sangat menyayat hati. Beliau bahkan masih sempat memikirkan kesehatanku, memikirkan kenyamananku, di saat napasnya sendiri masih terdengar putus-putus menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian pinggang dan punggungnya. Kata-kata lembutnya itu justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Rasa bersalah ini begitu besar, menghancurkan seluruh sisa-sisa kesombongan yang pernah aku miliki seumur hidupku. Dengan susah payah, aku memaksa diriku untuk bangkit berdiri. Aku menyeka air mata dan ingus yang bercampur dengan noda lumpur hitam di wajahku menggunakan lengan jaketku yang sudah tidak berbentuk lagi warnanya. Aku menatap lurus ke dalam sepasang mata buram kakekku. Mata yang menyimpan ribuan penderitaan namun selalu memancarkan kasih sayang yang tidak terbatas untuk cucumu yang sangat tidak tahu diri ini. Kita pulang sekarang ya, Mbah. Kevin minta maaf. Kevin mohon ampun sama Mbah. Aku berucap dengan suara serak yang bergetar menahan tangis. Aku perlahan-lahan membungkukkan badanku, menyelinapkan kedua lenganku di bawah ketiak dan punggung kurusnya. Dengan mengumpulkan seluruh sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat tubuh renta kakekku dari dalam genangan lumpur yang tebal dan lengket itu. Beban tubuhnya terasa sangat ringan, jauh lebih ringan dari yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria dewasa. Fakta ini kembali menampar kesadaranku. Betapa kurang gizinya kakekku ini demi menyisihkan setiap lembar uang hasil keringatnya untuk masa depanku. Lumpur pekat berbunyi kecipak keras saat aku berhasil menarik langkah demi langkah menuju pematang sawah yang lebih padat. Sepatu putih impor yang harganya jutaan rupiah dan selalu aku agung-agungkan itu, kini tertinggal dan tertanam abadi di dasar kubangan lumpur. Aku membiarkannya tenggelam di sana tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Sepatu mahal itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan nyawa malaikat pelindungku ini. Aku berjalan tanpa alas kaki, menginjak bebatuan kecil dan rumput liar yang tajam, merasakan langsung bagaimana penderitaan yang selama ini dialami oleh Mbah Karyo setiap harinya. Sebelum benar-benar meninggalkan petak sawah itu, aku memungut kembali kantong plastik hitam kusam yang sudah robek tadi.
Dengan tangan yang sangat hati-hati dan bergetar, aku mengumpulkan setiap lembar uang puluhan ribu yang lecek dan kotor itu. Aku membersihkan noda lumpur di permukaannya dengan menggunakan ujung kaosku yang masih sedikit bersih. Aku juga mengambil brosur universitas mengkilap yang menjadi saksi bisu kebodohanku, melipatnya dengan penuh penghormatan, lalu memasukkan semuanya ke dalam saku celanaku yang basah. Harta karun paling berharga di dunia ini sekarang ada di tanganku. Sebuah bukti cinta tanpa syarat dari seorang kakek miskin kepada cucunya. Perjalanan pulang menyusuri jalanan desa Puncu siang itu terasa sangat berbeda dari saat aku berangkat tadi. Matahari masih bersinar sangat terik. Udara masih terasa sangat panas dan berdebu. Namun hatiku sudah berubah 180 derajat. Aku memapah tubuh bungkuk Mbah Karyo dengan sangat hati-hati. Sebelah tanganku merangkul erat pinggang kurusnya, menopang hampir seluruh berat badannya agar beliau tidak perlu bersusah payah melangkahkan kaki rentanya yang masih gemetar karena kram otot. Saat kami berjalan tertatih-tatih melewati deretan rumah warga desa, beberapa orang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang duduk santai di teras rumah mereka seketika menghentikan obrolan. Mereka menatap kami dengan pandangan membelalak tidak percaya. Tentu saja mereka sangat terkejut. Beberapa jam yang lalu, mereka melihat seorang remaja kota yang sangat angkuh, berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memakai pakaian sangat mewah, dan menatap mereka dengan penuh rasa jijik. Namun kini, remaja sombong itu sedang berjalan tanpa alas kaki, seluruh pakaian dan wajahnya berlumuran lumpur hitam pekat yang berbau busuk, sambil menangis terseduh-seduh memapah kakeknya yang miskin. Ya Allah, Mbah Karyo kenapa itu? Kok bajumu basah kuyup penuh lumpur begitu? Kevin, seru salah seorang tetangga yang kebetulan sedang menyapu halaman depan rumahnya. Ibu itu berlari kecil mendekati kami dengan wajah panik. Biasanya, jika dihadapkan pada situasi memalukan seperti ini, egoku pasti akan langsung memberontak. Aku pasti akan membuang muka, menutupi wajahku, dan lari sekencang-kencangnya untuk menyembunyikan rasa gengsiku. Namun saat itu, aku sama sekali tidak peduli pada pandangan orang lain. Rasa gengsi itu sudah mati dan terkubur di dasar lumpur sawah tadi. Aku menatap ibu tetangga itu dengan pandangan nanar yang dipenuhi air mata. Mbah Karyo jatuh pingsan di sawah. Bu, tolong bukakan pintu pagar rumah Mbah sebentar. Tanganku susah buat membuka grendelnya. Pintaku dengan nada memelas, membuang jauh-jauh nada tinggi dan angkuh yang selalu kugunakan selama berhari-hari tinggal di desa ini. Ibu tetangga itu mengangguk cepat dan langsung berlari mendahului kami untuk membukakan pagar bambu reot di depan rumah Mbah Karyo. Begitu kami berhasil masuk ke dalam rumah yang sempit dan pengap itu, aku langsung merebahkan tubuh Mbah Karyo dengan sangat hati-hati ke atas kasur kapuk tipis di kamarku. Kasur keras yang selama ini selalu aku keluhkan dan aku caci maki setiap malamnya, kini menjadi tempat paling nyaman yang bisa kuberikan untuk merebahkan tubuh rentanya yang kelelahan. Biar ibu buatkan teh hangat dulu ya. Kevin, kamu bersihkan dulu badan kakekmu. Tawar ibu tetangga itu dengan penuh simpati sebelum bergegas menuju ke arah dapur. Aku mengangguk pelan mengucapkan terima kasih. Dengan cepat aku berlari menuju sumur di belakang rumah, menimba air dingin dengan tangan yang masih gemetar, lalu membawa sebaskom air dan sebuah handuk kecil yang sudah usang ke dalam kamar. Dengan sangat lembut, telaten, dan penuh kehati-hatian, aku mulai membersihkan sisa-sisa lumpur hitam yang mengering di wajah keriput Mbah Karyo. Aku membuka kaos oblongnya yang basah kuyup dan penuh noda tanah kotor. Saat kaos tipis itu terlepas dari tubuhnya, tangisku kembali pecah tertahan di dalam tenggorokan. Ya Allah, pemandangan di depan mataku ini benar-benar menyiksa batinku. Tulang rusuk kakekku terlihat sangat menonjol menembus kulitnya yang legam dan keriput. Di punggung kurusnya yang bungkuk itu, terdapat banyak sekali bekas luka goresan yang sudah menghitam, bekas sengatan serangga, serta ruam-ruam kemerahan akibat sengatan matahari yang sangat ganas. Inilah tubuh yang selama ini rela hancur lebur menahan rasa sakit demi mengumpulkan uang recehan agar aku bisa duduk di kursi empuk universitas mahal dan tidak merasa malu dengan teman-temanku di kota. Aku mengusap punggungnya dengan handuk basah itu secara perlahan, memastikan tidak ada satupun sentuhanku yang menyakiti luka-lukanya. Setelah memastikan seluruh tubuhnya bersih dari noda lumpur, aku mengambil selembar pakaian bersih milikku dari dalam koper besar yang megah itu.
Aku memakaikan kemeja katun lembut yang harganya sangat mahal itu ke tubuh rentanya. Tidak peduli kemeja itu ukurannya kebesaran untuk tubuhnya yang kurus kering. Aku menyelimutinya dengan selimut tebal yang selalu aku pakai untuk menghangatkan diriku sendiri di malam hari. Sore itu, suasana di desa Puncu mulai meredup. Cahaya matahari perlahan-lahan tenggelam di balik bayangan gunung kelut yang menjulang tinggi, menggantikan panas terik dengan udara senja yang mulai terasa sangat dingin menusuk tulang. Aku duduk bersimpuh di lantai semen kasar di samping ranjang kayu, menggenggam erat telapak tangan kakekku yang terasa sangat dingin seperti es. Aku tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Mataku terus menatap lekat wajah keriputnya yang kini tertidur pulas karena efek kelelahan yang luar biasa ekstrim. Napasnya masih terdengar berat dan sesekali diiringi oleh suara batu kering yang membuat dadaku ikut terasa sesak. Suara detak jam dinding tua di ruang tamu berbunyi memecah keheningan rumah kayu itu. Tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya bagaikan sebuah ketukan palu hakim yang terus-menerus menghakimi kesalahan-kesalahanku. Bayangan saat aku membentaknya pagi tadi, bayangan saat aku menolak makanan yang dibelikannya susah payah, dan bayangan paling mengerikan saat ujung sepatuku menendang botol air minumnya, terus berputar-putar di dalam kepalaku bagaikan sebuah kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Penyesalan ini terasa sangat berat, seolah-olah ada sebuah gunung batu yang menindih dadaku dan membuatku kesulitan untuk bernapas. Namun, hukuman atas kesombonganku rupanya belum berakhir sampai di sini saja. Ketika langit di luar jendela perlahan-lahan berubah menjadi gelap gulita dan suara jangkrik mulai terdengar bersahutan menyambut malam, aku merasakan sebuah perubahan yang sangat drastis pada genggaman tangan kakekku. Suhu tubuhnya mendadak berubah menjadi sangat panas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan dan membanjiri dahi keriputnya. Tubuh rentanya yang berbalut selimut tebal itu tiba-tiba saja bergetar hebat, menggigil kedinginan di tengah suhu badannya yang meroket tinggi. Mbah Karyo mulai mengigau dengan suara yang sangat parau dan tidak jelas. Beliau menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gelisah di atas bantal kapuk. Napasnya berubah menjadi sangat cepat dan dangkal, seakan-akan ada sesuatu yang menyumbat jalur udaranya. Aku menempelkan punggung tanganku ke dahi kakekku, dan hawa panas yang menyengat langsung membakar kulitku. Demamnya sangat tinggi. Tidak normal. Kepanikan yang jauh lebih besar dan mengerikan dari kejadian di sawah tadi siang, kini kembali menerjangku tanpa ampun. Ya Allah, tolong jangan ambil beliau sekarang. Aku belum sempat menebus dosa-dosaku. Aku menjerit histeris dalam keheningan malam yang mencekam, menyadari bahwa nyawa satu-satunya malaikat yang kumiliki kini sedang dipertaruhkan di ambang batas kematian. Tubuh Mbah Karyo bergetar sangat hebat di bawah tumpukan selimut tebal. Hawa panas dari kulitnya terasa seperti bara api yang membakar telapak tanganku. Di tengah kegelapan malam desa Puncu yang sunyi dan mencekam, aku merasa duniaku benar-benar akan kiamat saat itu juga. Aku tidak bisa hanya diam dan menangis. Nyawa kakekku sedang berada di ujung tanduk. Dengan sisa tenaga dan langkah yang gontai, aku berlari keluar rumah menembus kegelapan malam. Udara dingin lereng Gunung Kelut menusuk tulangku yang hanya berbalut kaos tipis kotor. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku menggedor-gedor pintu rumah ibu tetangga yang tadi sore membantuku. Aku berteriak histeris meminta tolong. Beruntung, warga desa ini memiliki hati yang sangat mulia. Jauh lebih mulia dari orang-orang kota yang selama ini kubanggakan. Suami dari ibu tetangga itu segera memanaskan sepeda motor bututnya dan melaju menembus jalanan makadam yang gelap gulita untuk memanggil mantri kesehatan desa. Aku kembali berlari ke rumah, duduk bersimpuh di samping ranjang kakekku, terus-menerus mengganti kompres air dingin di dahinya sambil merapalkan doa tanpa henti. Ya Allah, tolong selamatkan malaikatku ini. Jangan biarkan dia pergi sebelum aku sempat membalas setetes saja keringatnya. Tidak lama kemudian, Bapak Mantri Desa tiba dengan napas terengah-engah. Beliau segera memeriksa kondisi Mbah Karyo dengan peralatan medis seadanya. Wajah Bapak Mantri itu tampak sangat tegang. Beliau menyuntikkan obat penurun panas dan memasang cairan infus ke punggung tangan kakekku yang penuh dengan urat menonjol dan kapalan. Bapak Mantri menarik napas panjang, menatapku dengan sorot mata yang penuh keprihatinan. Kakekmu ini kelelahan yang luar biasa sangat parah, Kevin. Tubuhnya kekurangan cairan, lambungnya kosong tidak terisi makanan bergizi,
Dan dia mengalami infeksi akibat terlalu lama berendam di air lumpur kotor saat kondisinya sedang sangat lemah. Kalau saja telat sedikit kamu membawanya pulang, nyawanya mungkin sudah tidak tertolong lagi. Mendengar penjelasan Bapak Mantri, pertahananku kembali hancur berkeping-keping. Semua ini murni adalah kesalahanku. Kalau saja aku tidak membuang bekal makanannya, kalau saja aku tidak menendang botol minumnya ke tengah sawah, kakekku tidak akan berada dalam kondisi kritis seperti ini. Malam itu, setelah Bapak Mantri dan tetangga pulang, aku menolak untuk tidur sedetik pun. Aku duduk di lantai semen yang dingin, menyandarkan kepalaku di tepi ranjang kayu, dan terus menggenggam tangan keriputnya. Aku berjanji pada diriku sendiri di bawah saksi langit malam Kediri, bahwa aku akan membunuh karakter Kevin yang sombong dan angkuh malam ini juga. Kevin yang lama sudah mati tertelan lumpur sawah, dan besok pagi, yang ada hanyalah Kevin cucu Mbah Karyo yang tahu diri dan penuh bakti. Waktu merambat sangat lambat menuju pagi. Suara azan subuh mulai berkumandang sayup-sayup dari corong pengeras suara masjid desa, membelah kabut tebal yang menyelimuti lereng gunung. Tepat pada saat lantunan azan itu mengalun syahdu, aku merasakan sebuah pergerakan pelan dari tangan yang sedang aku genggam. Jari-jari kasar itu bergerak lemah, meremas telapak tanganku dengan sangat lembut. Aku langsung mengangkat kepalaku yang terasa sangat berat. Mbah Karyo membuka kedua matanya perlahan-lahan. Suhu tubuhnya sudah berangsur-angsur turun, meski wajahnya masih terlihat sangat pucat pasi. Hal pertama yang dicari oleh sepasang mata buramnya itu bukanlah segelas air, bukan pula letak rasa sakit di tubuhnya. Mata itu mencari keberadaanku. Saat tatapan kami bertemu, sebuah senyuman yang sangat lemah namun luar biasa tulus terukir di bibir pucatnya yang kering pecah-pecah. "Kevin, kamu belum tidur semalaman ya nak?" Suaranya terdengar sangat parau dan nyaris berbisik. Mata kakekku berkaca-kaca melihat wajahku yang sembab dan mata merahku yang bengkak karena menangis semalaman penuh. Aku tidak sanggup lagi menahan bendungan air mataku. Aku langsung berhambur memeluk lehernya dengan sangat erat, membenamkan wajahku di ceruk lehernya yang berbau obat-obatan dan minyak angin. Tangisku kembali meledak menyayat hati di pagi buta itu. "Mbah, tolong ampuni Kevin. Ampuni semua dosa-dosaku padamu." Kevin menyesal Mbah. Kevin sangat menyesal. Kevin janji tidak akan pernah lagi bersikap kasar. Kevin janji akan makan apa saja yang Mbah masak. Kevin janji akan ikut Mbah ke sawah setiap hari. "Tolong jangan tinggalkan Kevin, Mbah." Aku meracau dengan suara sesenggukan yang sangat keras, menumpahkan seluruh rasa bersalah yang telah mencabik-cabik kewarasanku. Tangan keriput yang dipenuhi selang infus itu perlahan terangkat, mengusap punggungku dengan gerakan yang sangat menenangkan. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, cucuku sayang," bisiknya dengan nada bergetar menahan haru. "Kamu anak yang baik. Mbah tahu di dalam hatimu, kamu anak yang sangat baik. Mbah bahagia sekali kamu ada di sini menemani masa tua Mbah. Kita pakai uang tabungan itu untuk sekolahmu ya. Biar kamu jadi orang hebat. Biar ibumu cepat sembuh dan bangga melihatmu." Mendengar kata-katanya, aku menggelengkan kepalaku dengan sangat kuat. Aku melepaskan pelukanku, menatap wajah malaikat pelindungku ini dengan pandangan yang sangat mantap. "Tidak Mbah." Aku menghapus sisa air mataku dengan punggung tangan. Uang itu hasil darah dan keringatku. Kevin tidak akan menggunakan uang itu untuk masuk universitas mahal yang isinya cuma orang-orang sombong. Kevin akan belajar dengan rajin. Kevin akan mencari beasiswa penuh dengan tenaga Kevin sendiri. Uang tabungan itu akan kita pakai untuk memperbaiki rumah ini, dan untuk modal Mbah buka warung kecil-kecilan di depan rumah agar Mbah tidak perlu lagi turun ke sawah yang panas dan kotor itu. Kevin akan bantu Mbah jaga warung. Kevin mau menetap di sini merawat Mbah sampai ibuku sembuh. Mbah Karyo menatapku dengan pandangan tidak percaya. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput, jatuh membasahi bantal kapuk yang sudah kusam. Beliau tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman paling indah dan paling membahagiakan yang pernah aku lihat seumur hidupku. Beliau menarik kepalaku, mencium keningku dengan sangat lama, menyalurkan sebuah rasa kasih sayang yang begitu besar hingga mampu menghancurkan seluruh sisa-sisa ego di dalam dadaku. "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih."
Gumamnya pelan di sela-sela isak tangis bahagianya. Sejak pagi yang penuh air mata penebusan itu, duniaku berubah total. Aku tidak pernah lagi mencari sinyal internet untuk melihat kehidupan palsu di media sosial. Sepatu putih impor berharga jutaan rupiah yang tertelan lumpur hitam di sawah tempo hari, kubiarkan terkubur abadi di sana, menjadi nisan peringatan atas kematian ego dan kesombonganku. Kini, kakiku sudah terbiasa menapak tanpa alas di atas tanah makadam berbatu. Tanganku yang dulu halus tak tersentuh debu, kini dengan bangga memegang cangkul dan membantu Mbah Karyo menanam bibit sayuran di pekarangan belakang rumah. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati dan kehormatan seorang manusia tidak pernah dinilai dari semahal apa pakaian yang melekat di tubuhnya, atau sebersih apa sepatu yang dipakainya. Kehormatan sejati terletak pada seberapa ikhlas kau mau merendahkan hatimu, dan seberapa tulus kau mau berkorban untuk orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat. Bau lumpur sawah desa Puncu yang dulu sangat aku jijikan, kini menjadi aroma paling menenangkan yang selalu mengingatkanku pada cinta kasih kakekku yang luar biasa besar. Itulah aroma pengorbanan, aroma kehidupan, dan aroma kebangkitan hati nuraniku yang sempat mati.